Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aplikasi itu teknis, aplikasi yang gak bakal bikin kamu bosan. Oke, materi pada kali ini adalah metode ilmiah. Oke, langsung saja ke materinya. Nah, metode ilmiah adalah metode sains yang menggunakan langkah-langkah ilmiah dan rasional untuk mengungkapkan suatu permasalahan yang muncul dalam pemikiran kita. Nah, langkah-langkah untuk metode ilmiah yang pertama harus merumuskan masalah. Selanjutnya, menemukan hipotesis, menetapkan variabel penelitian, menetapkan prosedur kerja. Ketujuh, membuat kesimpulan dan merumuskan masalah. Seperti misalkan dalam kajian ilmiah, masalah didefinisikan sebagai sesuatu yang harus diteliti untuk memperoleh jawaban atas suatu pertanyaan. Masalah buka yang memungkinkan adanya jawaban yang beragam. Rumusan pertanyaan ini perlu dicari jawabannya melalui eksperimen. Kemudian, menemukan masalah, kamu bisa mengajukan jawaban sementara atas pertanyaan yang biasa harus logis dan diajukan berdasarkan fakta. Nah, selanjutnya menetapkan variabel penelitian. Nah, variabel percobaan atau variabel penelitian merupakan faktor yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Ada 3 jenis variabel, yaitu yang pertama, variabel bebas adalah variabel yang sengaja diubah-ubah untuk dilihat pengaruhnya terhadap hasil percobaan. Yang kedua, variabel terikat adalah variabel yang diukur atau diamati sebagai hasil percobaan. Yang ketiga, variabel tetap adalah variabel yang tidak diubah-ubah. Nah, tahap selanjutnya adalah menetapkan prosedur kerja. Nah, prosedur kerja merupakan langkah-langkah kerja yang terperinci dan runtut. Urutan langkah kerja ini dibuat ringkas, namun dapat menggambarkan secara tepat pekerjaan yang harus dilakukan. Selanjutnya, tahap pengumpulan data. Untuk mengumpulkan data, setiap gejala yang terjadi dalam percobaan harus dicatat saat itu juga. Saya ulangi, setiap gejala yang terjadi dalam percobaan harus dicatat saat itu juga. Dengan begitu, teman-teman dapat memperoleh data yang lebih akurat. Selanjutnya, kalian perlu mengorganisasi untuk memudahkan dalam menganalisis dan mengumpulkan hasil percobaan. Oleh karena itu, teman-teman perlu menyiapkan tabel data. Saya ulangi, teman-teman perlu menyiapkan tabel data pengamatan sebelum melakukan percobaan. Untuk tahap selanjutnya adalah mengelola dan menganalisis data. Tabel dan grafik merupakan alat yang sangat bermanfaat untuk menyusun dan menganalisis data. Tabel dan grafik ini menampilkan bagaimana variabel terikat berubah sebagai respon terhadap perubahan variabel bebas. Analisis data juga dapat dilakukan dengan menggunakan program komputer untuk pengolahan data. Nah, untuk yang tahap selanjutnya adalah membuat kesimpulan. Kesimpulan adalah suatu pernyataan yang merangkum apa yang sudah dilakukan dengan kegiatan penelitian. Dalam menyusun suatu kesimpulan, kalian harus memutuskan apakah data yang dikumpulkan mendukung hipotesis atau tidak. Selain itu, kalian juga harus mengulang suatu penelitian beberapa kali sebelum dapat menarik suatu kesimpulan. Nah, selanjutnya, tahap akhirnya adalah mengomunikasikan hasil penelitian. Mengapa harus mengomunikasikan penelitian? Suatu hasil penelitian dapat dikomunikasikan melalui 2 cara, yaitu yang pertama tertulis dan juga lisan. Oke, hanya itu saja materi pada kali ini. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih dan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.